Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Teori Akuntansi chapter 13 yang berjudul Penelitian Perilaku dalam Akuntansi yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11024, kemudian ada saya Felicia Deviani Siti Hawa 2019-12-11-028, kemudian ada Muhammad Aris Alwaris dengan NIM 2019-12-11-052. Berikut presentasinya. Latar belakang akuntansi keperilakuan merupakan bidang yang relatif baru dibandingkan dengan bidang ilmu akuntansi lainnya. Penelitian terkait dengan akuntansi keperilakuan keperilakuan merupakan suatu penelitian yang cukup menarik, dilakukan oleh akademisi, mahasiswa maupun praktisi. Penelitian aspek keperilakuan dalam akuntansi akan memberikan manfaat, antara lain menyediakan informasi yang bermanfaat bagi accounting regulator dan meningkatkan efisiensi bagi akuntan dan profesi lainnya. Ada dua aspek yang perlu digarisbawahi dalam Behavioral Accounting Research atau BAR, yaitu behavioral atau keperilakuan, dan akuntansi. Behavioral Accounting Research menurut Hofstede dan Kinnaird tahun 1970, seperti yang dikutip oleh Godfrey et al. 2010-446 adalah the study of the behavior of accountants or the behavior of non-accountants as they are influenced by accounting functions and reports. Penelitian akuntansi keperilakuan berusaha mendalami perilaku
Penelitian akuntansi keperilakuan berusaha mendalami perilaku dari akuntan maupun dari non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan informasi akuntansi. Next. Siegel 1989 menyatakan bahwa behavioral science adalah human side of social science. Ilmu keperilakuan ini tidak terlepas dari disiplin ilmu psikologi, sosiologi, teori organisasi, ilmu politik, dan antropologi. Ditinjau dengan sudut pandang teori akuntansi, behavioral accounting research atau BAR merupakan bagian dari positive research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta. Namun BAR berbeda dibandingkan dengan penelitian positif lainnya, seperti penelitian terkait agensi teori dan penelitian pasar modal. Penelitian keagenan bertujuan untuk mencari manfaat ekonomis apa yang diperoleh akuntan dari tindakannya memilih metode akuntansi yang ada. Dalam penelitian keagenan diasumsikan bahwa prinsipal adalah pihak yang risk neutral, sedangkan agen adalah pihak yang risk and effort averse. Jawaban yang diperoleh dari penelitian keagenan adalah akuntan melakukan tindakan pemilihan metode akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan utilitas bagi dirinya. Dalam penelitian keperilakuan BAR, akuntan maupun pihak-pihak yang dipengaruhi oleh fungsi dan informasi
akuntansi. Merupakan pihak-pihak yang bebas dari asumsi. Next. Mayoritas objek penelitian BAR adalah individu, tetapi objek BAR dapat juga berupa kelompok kecil dari organisasi mayoritas objek penelitian BAR adalah individu, tetapi objek BAR juga berupa kelompok kecil dari organisasi atau kondisi lingkungan. Di samping itu, BAR juga menekankan pada dimensi yang lain dari norma-norma sosial, antara lain fairness atau kewajaran, equity atau keadilan, trust atau kepercayaan, honesty atau kejujuran, serta keinginan untuk bekerja sama. Next. Masuk ke materi pertama, yaitu Behavioral Accounting Research, definisi dan ruang lingkupnya. Next. Behavioral Accounting Research atau BAR didefinisikan sebagai studi perilaku akuntan atau perilaku non-akuntan di mana mereka dipengaruhi oleh fungsi akuntansi dan laporan. Behavioral Accounting Research atau BAR, penelitian pasar modal, dan penelitian teori agensi dapat disebut penelitian positif.
dalam pengertian bahwa mereka dikaitkan dengan menemukan fakta. Penelitian pasar modal menanyakan bagaimana reaksi pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi. Teori agensi menanyakan apakah insentif ekonomi mempengaruhi dalam memilih metode akuntansi. Dan behavioral research menanyakan bagaimana sebenarnya orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Bagaimanapun, mereka juga sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk instansi, penelitian pasar modal melihat pada level makro pasar sekuritas agregat. Bagaimanapun, mereka juga sangat berbeda dalam banyak hal. Untuk instansi, penelitian pasar modal melihat pada level makro pasar sekuritas agregat. Sedangkan teori agensi dan behavioral accounting fokus pada level mikro, pribadi manajer dan perusahaan. Penelitian pasar modal dan teori agensi diambil dari ilmu ekonomi dan mengesampingkan motivasi aktual orang-orang dengan asumsi bahwa setiap orang merupakan pemaksimal kekayaan. Next. Behavioral accounting, pada sisi lain, diambil dari ilmu yang lain seperti psikologi, sosiologi, dan teori organisasi, dan umumnya tidak membuat anggapan tentang bagaimana orang-orang berkelakuan.
Behavioral accounting pada sisi lain diambil dari ilmu yang lain seperti psikologi, sosiologi, dan teori organisasi, dan umumnya tidak membuat anggapan tentang bagaimana orang-orang berkelakuan atau behave. Terlebih, itu tujuan untuk mengetahui mengapa orang-orang berkelakuan sebagaimana yang mereka lakukan. Sebagai konsekuensi, 3 kelompok penelitian akuntansi yang lain ini dimaksudkan untuk menjawab tipe yang sangat berbeda pertanyaan tentang praktek akuntansi. Tipe utama BAR dalam area ini yang telah diketahui seperti Human Judge Theory, HJT, atau Human Information Processing, atau HIP, dan meliputi pertimbangan dan pembuatan keputusan akuntan dan auditor mempengaruhi fungsi output pada pengguna, pembuatan pertimbangan dan keputusan. Next. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu. Guna memprediksi masa depan, mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi terus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Next. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi. Keperilakuan manusia. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi.
Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuannya sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting adalah cabang akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem akuntansi. Siegel G. et al. Tahun 1989. Istilah sistem akuntansi yang dimaksud di sini dalam arti yang luas yang meliputi keseluruhan desain, alat pengendalian manajemen, yang meliputi sistem pengendalian, sistem penganggaran, desain akuntansi, pertanggungjawaban, desain organisasi seperti desentralisasi atau sentralisasi, desain pengumpulan biaya, desain penilaian kinerja, serta pelaporan keuangan. Secara lebih rinci, ruang lingkup akuntansi keperilakuan meliputi next. Yang pertama, mempelajari mempengaruhi perilaku antara perilaku manusia terhadap desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi. Yang kedua, mempelajari pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja, dan kerjasama. Yang ketiga, metode untuk memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku.
Sebagai bagian dari ilmu keperilakuan atau behavioral science, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari penelitian empiris atas perilaku manusia di organisasi. Dengan demikian, peranan penelitian dalam mengembangkan ilmu itu sendiri sudah tidak diragukan lagi. Ruang lingkup penelitian di bidang akuntansi keperilakuan sangat luas sekali. Tidak hanya meliputi di bidang akuntansi, manajemen saja, tetapi juga menyangkut penelitian dalam bidang etika, auditing atau pemeriksaan akuntan, sistem informasi akuntansi, bahkan akuntansi keuangan. Akuntansi keperilakuan mempelajari hal-hal sebagai berikut. Next. Yang pertama, reaksi manusia terhadap format dan isi pelaporan keuangan. Kedua, bagaimana informasi diproses untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengembangan teknik-teknik pelaporan untuk mengkomunikasikan data kepada penggunanya. Yang keempat, pengembangan strategi untuk memotivasi dan mempengaruhi perilaku, inspirasi, dan tujuan orang-orang yang menjalankan organisasi. Kemudian, dan hal-hal lain yang mengaitkan akuntansi, manusia, organisasi, dan masyarakat. Hal-hal yang dipelajari dalam akuntansi keperilakuan tersebut apabila diringkas pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia di dalam perancangan, penyusunan, dan penggunaan sistem akuntansi. Kemudian pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia. Dan yang ketiga, metode-metode untuk memprediksi dan strategi-strategi untuk mengubah perilaku manusia. Next. Yang kedua masuk ke teori kedua, yaitu alasan mengapa BAR menjadi hal yang penting. Next.
Terdapat beberapa alasan mengapa BAR dapat dikatakan sangat penting untuk praktisi akuntansi dan yang lain. Pasar modal dan teori agensi tidak dilengkapi untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan tersebut, diperlukan adanya penelitian dan memeriksa aktivitas pengembalian keputusan pada pengguna maupun auditor dari informasi akuntansi. Yang kedua, BAR dapat menyediakan wawasan berharga dan informasi yang berguna untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai cara. Pengambilan keputusan tentunya penting. Bagi pengguna laporan keuangan yang ingin menghindari pengambilan keputusan yang buruk yang dapat mengakibatkan kerugian, dan auditor yang menghindari penggugat ke pengadilan. Selain itu, seorang akuntan perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan proses. Selain itu, seorang akuntan perlu meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi. BAR dapat membantu peningkatan kemampuan tersebut. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11024. Untuk alasan yang ketiga, BAR berpotensi menyediakan informasi yang bermanfaat untuk regulator akuntansi seperti Australian Accounting Standard Board atau AASB. Tujuan pokok akuntansi adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Sementara, anggota AASB terus berhadapan dengan masalah mengenai pemilihan metode akuntansi dan tipe pengungkapan yang terbukti bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan. Penelitian akuntansi perilaku dapat mempelajari mengenai pilihan akuntansi tertentu dan melaporkannya pada penentu standar tentang metode dan pengungkapan mana yang meningkatkan pengambilan keputusan pengguna. BAR berpotensi menyediakan informasi yang bermanfaat untuk regulator akuntansi, seperti Australian Accounting Standard Board atau AASB. Next. Selanjutnya,
Pengembangan penelitian akuntansi perilaku atau BAR. Istilah BAR ini pertama kali muncul dalam literatur pada tahun 1967. Aplikasi penelitian pada akuntansi dan auditing dapat terima tahun 1974 ketika Ashton mempublikasikan sebuah studi percobaan atau eksperimental pertimbangan internal kontrol oleh auditor. 30 tahun terakhir telah terlihat sebuah ledakan dari BAR dalam penelitian umum dan HJT, terutama dalam bidang audit, di mana penilaian untuk proses audit sangat penting. Untuk beberapa hal, pengembangan penelitian perilaku di bidang akuntansi keuangan telah dikalahkan oleh teori dominasi sejak 1980-an. Namun demikian, pemahaman penting mengenai hubungan antara informasi akuntansi dan perilaku manusia sudah muncul. Banyak ilmu diantaranya sains politik, teori organisasi, sosiologi, dan statistik memainkan perannya dalam perkembangan BAR. Tetapi jelas sekali ilmu psikologi yang paling berperan penting. Perkembangan penelitian HJT dalam akuntansi berutang pada adaptasi dari Brunswick Lens Model. Teknik ini merepresentasikan pendekatan penelitian baru yang kuat yang dapat diaplikasikan pada pertanyaan mengenai pengguna mana yang harus diperhatikan. Next. Sebuah gambaran pendekatan untuk memahami proses informasi. Dasar tujuan penelitian HJT adalah untuk menjelaskan cara yang orang-orang gunakan dan bagian proses informasi akuntansi dalam suatu fakta konteks pengambilan keputusan. Kita gambarkan proses pengambilan keputusan seseorang adalah sebuah model. Sehingga, contohnya, kita mungkin menggunakan penelitian teknik HJT terhadap model atau menggambarkan cara yang petugas pinjaman bank proses dengan berbagai cara pokok informasi akuntansi atau isyarat seperti yang mereka sebutkan. Seperti laba dan angka arus kas untuk suatu keputusan tentang apakah untuk menyetujui suatu pinjaman dari suatu perusahaan. Terdapat 3 model utama dalam HJT yaitu Brunswick Lens Model, Process Tracking Model, dan Probabilistic Judgment Model. Di mana dalam memproses keputusan mewakili kemungkinan pernyataan berdasarkan pada dalil baik. Tiga pendekatan yang lain untuk menjelaskan model pembuatan keputusan adalah availability, anchoring and adjustment, dan expert judgment. Next.
Model Brunswick lens. Sejak pertengahan tahun 1970, model Brunswick lens telah digunakan sebagai suatu metode untuk meneliti hubungan antara multiple clues atau beberapa informasi dan keputusan, pendapat, atau prediksi, dan juga menjadi dasar untuk pendapat penelitian yang paling memerlukan ramalan. Contohnya itu kebangkrutan dan atau evaluasi. Contohnya pengendalian internal. Peneliti menggunakan lens model untuk meneliti hubungan antara berbagai informasi dan keputusan atau prediksi dengan mencari aturan dalam merespon untuk tanda tersebut. Membuat keputusan misalnya karyawan yang memberikan pinjaman bank, melihat melalui lensa isyarat, misalnya rasio keuangan, yang probabilistik terkait dengan sebuah kejadian untuk mencapai kesimpulan tentang suatu hal, misalnya kemungkinan adanya kredit masalah atau non-standar. Next. Dalam mengembangkan versi tertentu dari model lensa Brunswick, subjek diminta untuk membuat penilaian untuk sejumlah besar kasus yang mendasarkan pada perangkat isyarat yang sama. Misalnya, mereka mungkin akan diminta untuk menilai apakah beberapa perusahaan cenderung gagal. Mengingat modal kerja perusahaan, harga laba, laba bersih per saham, hutang terhadap ekuitas, dan rasio lainnya. Sebuah model linier yang menggambarkan hubungan fungsional antara isyarat atau rasio dan tanggapan atau kemungkinan kegagalan kemudian dibangun sebagai alat untuk mewakili cara di mana informasi diproses oleh individu. Next. Secara umum, penggunaan metode lensa Brunswick telah menyebabkan penemuan wawasan berharga mengenai pertama, pola isyarat yang jelas dalam berbagai tugas. Kedua, bobot yang bisa diambil oleh para pengambil keputusan untuk secara implisit ditempatkan di berbagai isyarat informasi. Ketiga, keakuratan relatif pengambil keputusan dari tingkat keahlian yang berbeda dalam memprediksi dan mengevaluasi berbagai tugas. Yang keempat, keadaan di bawah sistem para ahli dan atau model perilaku manusia yang melebihi manusia. Stabilitas atau konsistensi dari penilaian manusia dari waktu ke waktu. Yang keenam, tingkat wawasan keputusan berdasar pola mereka menggunakan data. Dan yang terakhir, derajat konsensus ditampilkan dalam berbagai tugas keputusan kelompok. Next. Lalu pembahasan yang ketiga itu ada Lens Model Studies Evidence.
Next. Banyak penelitian telah menggunakan kerangka model lensa untuk memeriksa akurasi prediksi manusia atas kegagalan bisnis. Tugas ini penting dan realistis bagi investor, petugas pinjaman bank, kreditur lain, dan auditor. Hal ini secara umum telah diteliti dengan menyediakan subjek dengan sejumlah isyarat numerik seluruh kasus yang berulang-ulang dari peristiwa keberhasilan dan kegagalan bisnis yang sebenarnya diambil dari data arsip. Dengan demikian, dalam hal ini, sebuah solusi yang benar berlaku sebagai patokan untuk membandingkan kinerja manusia. Model lensa memungkinkan kegiatan analisis memiliki konsistensi atas penilaian, seperti apakah model perilaku manusia dapat memprediksi lebih akurat daripada seorang manusia. Hal ini juga memungkinkan analisis kemampuan isyarat untuk memprediksi kejadian tersebut, atau prediktabilitas lingkungan menggunakan pembobotan isyarat yang ideal. Selain itu, dapat memberikan wawasan mengenai tingkat kesepakatan antara para pengambil keputusan. Next. Lens Model Studies dikembangkan dengan menggunakan representasi matematis dari pola individu atas penggunaan isyarat. Model ini kemudian diterapkan pada kasus yang dimaksud. Bukti secara konsisten menunjukkan bahwa manusia itu cukup ahli dalam mengembangkan prinsip atau model untuk memecahkan keberhasilan atau kegagalan tugas menggunakan rasio keuangan. Namun, akan lebih baik jika model mereka sendiri disimpulkan dari pola penggunaan isyarat diterapkan secara matematis. Hal ini karena dua alasan, yaitu salah pertimbangan isyarat dan mereka tidak konsisten menerapkan aturan keputusan mereka terkait faktor-faktor seperti kepenatan dan kebosanan. Aplikasi matematika baik model lingkungan atau menggunakan bobot ideal isyarat atau lens model studies yang benar-benar konsisten dari waktu ke waktu dapat menghilangkan kesalahan acak. Next. Libby adalah orang pertama yang melakukan penelitian tugas dalam menilai kegagalan bisnis dan melakukan beberapa penelitian setelah itu. Hal yang muncul dalam literatur adalah pertanyaan seperti apakah mengungkapkan subjek tingkat aktual atas kegagalan diperlukan untuk mencapai realisme dalam tugas atau tidak. Tingkat aktual dari kegagalan bisnis sangat rendah, kurang dari 5%. Oleh karena itu, subjek, kecuali mereka mengatakan sebaliknya.
membawa ke tugas penilaian, harapannya bahwa jumlah kasus kegagalan akan menjadi marginal. Variasi lain dari garis penelitian ini termasuk mengamati efek yang memungkinkan subjek untuk memilih rasio mereka sendiri dengan memeriksa dampak dari informasi yang berlebihan dan menganalisis tingkat keyakinan bahwa para pengambil keputusan menempatkan penilaian mereka dan apakah keyakinan mempengaruhi akurasi. Abdel Khaliq dan El Sesai menyimpulkan bahwa itu adalah pilihan informasi subjek yang ketepatannya terbatas. Simnet dan Trotman menemukan bahwa meskipun subjek dapat menggunakan semua informasi dari rasio yang mereka pilih sendiri, mereka tidak dapat meningkatkan kinerja apabila diminta untuk menerapkan model bobot ideal isyarat. Para penulis ini menyimpulkan bahwa ketika subjek tidak dapat memilih rasio mereka sendiri, maka kinerja pengolahan informasi menurun. Next. Informasi literatur yang berlebihan memiliki implikasi kepada penyajian dan pengungkapan masalah dalam akuntansi keuangan. Hal ini memberikan bukti kesepakatan yang rendah yang membuat konsistensi untuk individu mengalami kelebihan. Seiring jumlah peningkatan informasi, diperkirakan penggunaan dan integrasi informasi meningkat. Namun, di luar beberapa titik, hasil informasi tambahan dalam penurunan pada jumlah informasi terintegrasi ke dalam tugas pengambilan keputusan. Libby mencatat bahwa penambahan isyarat yang kurang valid ke dalam satu set yang berisi isyarat lebih valid dalam mengurangi kinerja. Tapi, penelitian lain telah mendeteksi tidak ada hubungan seperti ini. Secara keseluruhan, literatur tentang informasi yang berlebihan telah menghasilkan hasil yang tidak meyakinkan. Salah satu alasan kurangnya hasil yang jelas melalui penelitian yang berbeda ini adalah bahwa sebagian besar peneliti tidak berusaha untuk menentukan apakah data tambahan yang disediakan tersebut benar-benar informatif, yaitu relevan dengan keputusan di tangan pada tempat utama. Selanjutnya, ada sedikit upaya untuk melihat apakah para pengambil keputusan benar-benar menggunakan data tambahan yang disediakan oleh peneliti. Next. Literatur penilaian kepercayaan secara konsisten menemukan bahwa kedua subjek ahli dan non-ahli terlalu percaya pada kemampuan mereka dalam tugas-tugas penilaian tertentu. Kepercayaan yang berlebihan ini tampaknya berasal dari 3 faktor. Untuk faktor yang pertama, kecenderungan bagi manusia untuk mencari dan umpan balik positif yang kelebihan berat. Yang kedua, keterbatasan sifat dari umpan balik dalam banyak hal, misalnya itu dalam prediksi kegagalan dari keputusan untuk tidak meminjamkan jarang dievaluasi. Yang ketiga, saling ketergantungan tindakan dan hasil, seperti misalnya itu tindakan pemberian pinjaman atau tidak. Pinjaman itu sendiri berhasil mempengaruhi kegagalan. Libby dan Zimmer menemukan bahwa akurasi penilaian ditingkatkan dengan percaya diri yang meningkat, tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa kepercayaan tidak terkait dengan akurasi. Setelah memeriksa bukti model lensa yang dikumpulkan dari banyak tugas keputusan, termasuk prediksi kegagalan, Libby merangkum temuan dari kategori penelitian.
sebagai berikut. Banyak situasi pengambilan keputusan yang penting seperti prediktabilitas lingkungan atas ketersediaan informasi yang rendah, namun dalam situasi di mana prediktabilitas lingkungan relatif tinggi, sehingga pencapaian penilaian yang buruk adalah norma. Next. Jika manusia tidak konsisten dan salah pertimbangan isyarat, akan memberikan kontribusi pencapaian yang buruk. Menggabungkan informasi kuantitatif dalam tugas yang berulang-ulang tidak muncul untuk menjadikan seseorang melakukan dengan baik. Dengan demikian, dalam situasi ini, menggantikan orang dengan model, misalnya model regresi lingkungan manusia dan persamaan model pembobotan, menunjukkan janji untuk meningkatkan akurasi prediksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aris Alwaritz. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu format dan penyajian laporan keuangan. Next. Pada tahun 1976, Libby mengamati bahwa 3 pilihan dasar untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, mengubah penyajian dan jumlah informasi. Yang kedua, mendidik para pengambil keputusan. Yang ketiga, mengganti pengambilan keputusan baik dengan model sendiri atau dengan Q-weighting model atau model isyarat bobot ideal. Mengingat pentingnya usulan pandangan pertama kepada akuntan, auditor, regulator, dan penentu standar yang mengejutkan, yaitu penelitian telah dilakukan dalam memastikan format akuntansi presentasi ideal. Studi yang memang ada cenderung dilakukan untuk memeriksa perubahan radikal untuk penyajian laporan keuangan dalam bentuk grafis multidimensi. Lihat. Namun, dalam menanggapi literatur, para peneliti kembali ke masalah presentasi ideal formatable yang lebih tradisional. Informasi literatur ini juga berhubungan dengan pertanyaan dalam meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Next. Ini adalah gambar wajah Chernoff yang menampilkan kondisi perubahan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Next. Penelitian terakhir menegaskan bahwa dampak dari format dan gaya presentasi yang berbeda tetap menjadi wilayah yang kompleks yang perlu penyelidikan dalam konteks lebih spesifik. Dalam 2 studi berdasarkan skenario prediksi kebangkrutan, SO dan Smith meneliti dampak grafis warna, gender, kompleksitas tugas, dan format presentasi yang berbeda pada keakuratan prediksi sampel terutama dari mahasiswa bisnis sarjana. Dalam salah satu studi, para pembuat keputusan menggunakan baik grafik bar berwarna atau hitam putih rasio keuangan sebagai dasar penilaian mereka dalam tugas yang berbeda yang baik tinggi atau rendah dalam kompleksitas sebagaimana diukur oleh tingkat konsistensi dalam keuangan rasio.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafis berwarna tidak efektif menggunakan warna daripada So dan Smith menyimpulkan bahwa penelitian lebih lanjut perlu dilakukan pada hubungan antara warna dan pengolahan informasi untuk membantu dalam memahami hasil yang mereka temukan. Next. Dalam studi lain, So dan Smith memperoleh hasil yang menyatakan panggilan DeSantis dan Jarninpa disebutkan sebelumnya untuk pendidikan lebih pada penggunaan grafis. So dan Smith meminta pengambil keputusan mereka untuk bekerja dengan salah satu set berikut data: kombinasi tabel dan diagram batang atau tabel dan wajah Chernoff atau tabel saja, di mana kompleksitas informasi itu tinggi. Penggunaan tabel saja menyebabkan akurasi tertinggi. Tunjukkan bahwa penggunaan grafis dan representasi bergambar data sebenarnya menyebabkan penurunan efektivitas pengguna pengambilan keputusan. Salah satu alasan untuk ini bisa jadi karena keinginan pengambilan keputusan untuk memilih pilihan lebih mudah ketika situasi sangat kompleks. Namun, representasi grafis dan data bergambar sering lebih abstrak dan kurang rinci dibandingkan dengan informasi yang ditemukan dalam tabel. Temuan ini menjadi perhatian di zaman ketika banyak perusahaan yang beralih ke internet dan gaya presentasi multimedia untuk berkomunikasi dengan para stakeholder. Next. Untuk pembahasan yang kelima, kita masuk di accounting dan behavior. Next. Akuntansi ada sebagai sebuah fungsi yang mengatur aktivitas individu atau sekelompok individu, didefinisikan sebagai entitas akuntansi. Terdapat pandangan yang berbeda pada akuntansi yang mengindikasikan bahwa terdapat angka akuntansi mungkin perspektif. Bahkan dalam suatu periode peraturan pemerintah difokuskan pada pengungkapan akuntansi oleh perusahaan. Terdapat 1000 pilihan dan asumsi dibutuhkan antara alternatif teknik akuntansi dalam persiapan laporan keuangan untuk entitas perusahaan atau PT. Bursell et al. Meringkas peran signifikan akuntansi dalam konteks ekonomi yang luas atau yang disebut dengan data akuntansi sekarang digunakan dalam awalan dan diimplementasikan pengawasan untuk stabilisasi ekonomi, harga, dan pengendalian upah untuk peraturan industri khusus dan sektor komersial dan perencanaan pengembangan ekonomi nasional dalam kondisi perang dan damai, juga dalam kondisi makmur dan depresi. Tidak lama menunjukkan hanya sebagai sebuah kumpulan kalkulatif rutin, itu fungsi sebagai keterpaduan dan mekanisme yang berpengaruh untuk manajemen sosial dan ekonomi. Next. Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi perubahan dalam sistem akuntansi dan sifat dasar pelaporan akuntansi merupakan hal yang penting. Menurut Zimmerman, sistem akuntansi adalah komponen dasar dalam suatu arsitektur organisasi. Manajer senior dengan konstan mencari untuk mengadopsi arsitektur dengan memastikan struktur terbaik pada perusahaan. Zimmerman menjelaskan dua observasi penting mengenai faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi.
Yang pertama, perubahan sistem akuntansi yang terjadi dalam suatu kekosongan. Perubahan sistem akuntansi umumnya terjadi pada saat ada perubahan dalam strategi bisnis perusahaan dan perubahan organisasional yang lain. Next. Untuk yang kedua, perubahan dalam arsitektur organisasional perusahaan, termasuk perubahan dalam sistem akuntansi. Kemungkinan besar terjadi dalam merespon terhadap perubahan strategi bisnis perusahaan disebabkan oleh goncangan eksternal dan teknologi dan perubahan kondisi pasar. Karena itu informasi akuntansi secara signifikan berpengaruh pada perilaku individu antara suatu entitas dan eksternal terhadapnya. Bagaimanapun, hal itu mempunyai pengaruh terhadap dua hal. Pada individu atau kelompok individu, atau sekelompok individu, langsung dan tidak langsung, mempengaruhi struktur sistem akuntansi dan pengungkapan informasi. Next. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu keterbatasan pada BAR. Next. Keterbatasan pada BAR. Sering terdapat kontradiksi dan membuat frustasi antara penemuan penelitian serupa yang berarti bahwa memproses informasi manusia jauh lebih kompleks daripada mengembangkan teori dan penelitian. Terdapat 3 level kritikan yang menolak penelitian ini, yaitu mempunyai keterbatasan. Yang pertama, studi pada topik yang sama menghasilkan hasil yang bertentangan, menghalangi petunjuk konklusif untuk keputusan pengawasan. Untuk yang kedua, subjek penelitian dan letak digunakan dalam penelitian ini seringkali berbeda dari yang mereka temukan dalam pembuatan keputusan real. Yang ketiga, penelitian akuntansi menanyakan apakah pengawasan dipengaruhi oleh penelitian pada individu pembuat keputusan. Next. Untuk pembahasan yang terakhir dan yang ketujuh adalah masalah bagi auditor. Next. Masalah untuk auditor yaitu BAR dapat memberikan pertanyaan tentang bagaimana orang-orang menggunakan dan memproses informasi akuntansi. Penelitian auditing di keperilakuan dapat memeriksa bagaimana auditor menunjukkan tugas audit dan membuat opini. AR memeriksa karakteristik high performing auditor dan faktor yang mempengaruhi opini auditor. Hasilnya menunjukkan bahwa auditor spesialis industri membutuhkan auditor lain ketika mereka dalam lingkungan spesialisasi industri. Mereka tampil untuk memproses bagian kecil informasi secara lebih efisien dan efektif untuk mencerminkan eksistensi dari laporan keuangan. Penelitian eksperimental juga menunjukkan bahwa terdapat interaksi kompleks antara pengalaman dan keadaan dalam keputusan pelaporan auditor. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa investor memberi reaksi sebagai rasa bahwa auditor independen lemah ketika auditor menerima pendapatan layanan non-audit dari klien yang mereka audit. Bahkan jika auditor independen memang tidak membohongi keputusan yang dibuat, bagaimanapun penelitian eksperimental menjadi penantang ketika mereka mencoba untuk merealisasikan keseimbangan dan kesederhanaan dalam desain penelitian. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.